Lose. Nah, adik-adik, hari ini kita bersama-sama dipanggil Tuhan untuk beribadah, untuk memuji Tuhan bersama-sama adik-adik. Nah, mari kita pujikan pujian ini dengan bersukacita ya adik-adik. Dengar dia panggil nama saya. Ibadah kita pada minggu hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang sudah Tuhan berikan kepada kami hari ini. Kami boleh bersama-sama Tuhan memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan melalui sekolah minggu pada minggu hari ini. Tuhan berkati setiap kami supaya kami dapat mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Lose, Jessica kenapa? Kok lemes banget sih Lose? Capek Lose. Capek kenapa Lose? Banyak tugas, tugasnya susah. Waduh Lose, banyak tugas ya. Lose jangan khawatir Lose, ada yang menolong Lose loh. Wah, Lose mau bantuin tugas. Bukan Lose yang bantu Lose Jessica. Yang bantu Lose Jessica itu adalah Tuhan Yesus Lose. Tuhan Yesus yang sanggup menolong Lose Jessica nanti. Lose Jessica harus semangat untuk belajar, mengejar cita-cita Lose. Begitu juga dengan adik-adik di rumah. Adik-adik di rumah jangan malas-malas belajar ya. Tuhan akan menolong adik-adik untuk selalu semangat belajar supaya adik-adik juga bisa mengejar cita-cita adik-adik supaya bisa tercapai. Nah, hari ini kita mau menyanyikan pujian baru ya. Adik-adik juga harus belajar nih. Kita mau bangkit berdiri, kita pujikan Kau Penolongku. Karena
pantang menyerah untuk belajar. Gak usah jadikan juga ya. Nah, hari ini kita tetap bangkit berdiri. Kita mau mengakui iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik silakan duduk kembali. Saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Papa, Mama di rumah bisa membantu adik-adik untuk mentransferkan uang persembahan ke rekening gereja, atau juga bisa nanti adik-adik persembahannya dimasukkan ke amplop dulu. Kalau sudah ibadah tatap muka, bisa diserahkan kepada gereja ya. Nah, untuk mengiringi persembahan kita hari ini, kita pujikan Bawa Persembahan. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis, adik-adik buka telinganya untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita akan pujikan pujian Roh Kudus yang manis. Buka hati
Halo, shalom, selamat pagi adik-adik. Gimana nih kabarnya hari ini? Saya harap adik-adik di rumah tetap dalam kondisi yang sehat. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Tapi saya harap adik-adik di rumah sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Saya ajak adik-adik untuk mengambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberi kami kesempatan untuk mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman pada hari ini, kiranya kami dapat dengarkan dengan baik. Engkau berikan kami telinga yang baik untuk mendengar, supaya firman hari ini dapat kami dengarkan dengan fokus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, Lause punya permainan nih. Permainan namanya Yosua berkata. Nanti waktu Lause bilang misalnya nih berkata haleluya, adik-adik harus berkata haleluya. Jadi adik-adik harus melakukan apa yang Lause perintahkan. Mulai ya. Menggali lubang. Nah Lause lihat masih ada yang belum berdiri, belum menggali lubang nih. Ya, sekali lagi. Tiuplah sangkakala. Kalau tiup sangkakala itu gimana adik-adik? Gini ya, meniup sangkakala. Kemudian katakan puji Tuhan. Nah, tadi adik-adik telah melakukan apa yang Lause perintahkan. Nah, hari ini bangsa Israel ini melakukan apa yang Tuhan perintahkan adik-adik. Tapi bagaimana ya cara bangsa Israel ini melakukan perintah Allah? Nah, mari kita dengarkan firman Tuhan hari ini yang terambil di dalam Yosua 6 ayat yang 10. Lause akan bacakan untuk adik-adik di rumah. Yosua 6 ayat yang 10. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu, demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Nah adik-adik, saat itu Yosua sampai ke kota Yeriko. Yosua ini memberikan perintah adik-adik kepada bangsa Israel untuk membuat sebuah barisan. Barisan ini yang pertama adalah orang-orang yang bersenjata. Kemudian diikuti dengan para imam, 7 orang imam yang meniupkan sangkakala. Dilanjutkan dengan 4 orang imam yang membawa tabut perjanjian. Dan terakhir ada tentara yang melindungi dari serangan musuh. Bangsa Israel ini berbaris adik-adik, berbaris dengan rapi untuk mengelilingi kota Yeriko itu. Saat mereka mengelilingi kota Yeriko itu, mereka disuruh untuk mengelilingi hanya 1 kali saja. Sesaat sudah selesai, mereka kemudian kembali ke perkemahan dalam diam. Kemudian keesokan paginya, mereka ini berkumpul lagi adik-adik. Mereka berkumpul sudah bersiap untuk berbaris, sama seperti barisan yang kemarin. Barisan 1, 2, 3, 4. Mereka sudah berbaris dan melakukan hal yang sama selama 6 hari, yaitu memutari kota Yeriko sekali saja. Tetapi pada hari yang ke-7, Yosua ini berkata kepada bangsa Israel adik-adik. Begini kata Yosua, hari ini kita akan mengelilingi kota Yeriko sebanyak 7 kali. Ketika kamu mendengarkan bunyi sangkakala yang sangat nyaring, bersoraklah, karena kota ini akan diserahkan kepada kamu. Kemudian Yosua juga berkata kepada bangsa Israel mengenai perintah Allah yang lain, yaitu Yosua berkata bahwa semua
bangsa Israel, orang Israel ini harus memusnahkan semua yang ada di kota Yeriko. Segalanya adik-adik, baik emas, perak, tembaga, atau hal-hal yang lain harus dimusnahkan dan dikhususkan bagi Tuhan. Nah, adik-adik, tapi Yosua ini juga berkata kepada bangsa Israel untuk mengecualikan Rahab, karena Rahab ini telah membantu bangsa Israel, adik-adik. Jadi Rahab akan tetap hidup bersama dengan keluarganya. Dan ketika mereka mendengar bunyi sangkakala yang sangat nyaring, tiba-tiba tembok Yeriko ini runtuh, adik-adik. Runtuh, dan semua orang yang bersiap menyerang kota Yeriko ini memusnahkan segalanya, memusnahkan baik itu emas, perak, apapun yang ditemui di kota Yeriko ini. Tetapi ada salah satu orang dari mereka nih, adik-adik, namanya Akan. Nah, dia ini melihat sebuah jubah yang cantik, adik-adik, jubah yang mewah, dan dia juga melihat emas dan perak, adik-adik. Dia berpikir bahwa benda-benda yang mewah, yang cantik ini tidak boleh dimusnahkan. Kemudian dia juga memiliki inisiatif, memiliki niat untuk mengambil benda-benda itu, adik-adik. Jadi Akan ini mengambil emas dan perak. Dia mengambilnya kemudian membawanya ke dalam perkemahan untuk disembunyikan di dalam tanah, ya adik-adik. Nah, adik-adik, sementara itu bangsa Israel ini berbahagia, bersukacita karena telah mengalami kemenangan, karena telah mengalahkan kota Yeriko, ya adik-adik. Kemudian datanglah para pengintai. Mereka ini memberitahu bangsa Israel dan Yosua, adik-adik, bahwa kota yang akan selanjutnya mereka duduki adalah kota Ai. Iya, kota Ai. Kota Ai ini adalah kota yang kecil, adik-adik. Dan mereka, bangsa Israel ini, berpikir bahwa kota yang kecil pasti sangat mudah untuk dikalahkan, ditaklukkan. Kemudian mereka mulai menyerang kota Ai ini, adik-adik. Mereka mulai menyerang, dan seketika pintu gerbang dibuka. Terdapat tentara-tentara yang membawa senjata, adik-adik, membawa senjata yang banyak, adik-adik. Kemudian tentara Ai ini mulai melawan bangsa Israel. Nah, tapi bangsa Israel ini mengalami kekalahan, adik-adik. Bangsa Israel mengalami kekalahan saat mereka mau kembali ke perkemahan. Beberapa dari mereka malah mengalami tewas, adik-adik. Mereka telah mati, adik-adik. Kemudian Yosua ini bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa hal ini terjadi kepada kami? Sekarang orang Kanaan akan menertawakan Tuhan kami. Kemudian Allah menjawab pertanyaan dari Yosua. Saat Allah menjawab kepada Yosua, adik-adik, bahwa orang Israel telah melanggar perjanjian Tuhan. Nah, orang Israel ada yang melanggar perjanjian Tuhan. Mereka telah mengambil barang-barang yang tidak seharusnya. Mereka telah mengambil emas dan perak. Nah, Allah tidak akan menyertai bangsa Israel lagi hingga dosa itu dikeluarkan dari perkemahan. Kemudian Yosua kaget, adik-adik. Ada orang yang berani melanggar perintah Tuhan. Seketika itu juga Allah menunjukkan siapa sih orang yang melakukan perbuatan itu, perbuatan dosa kepada Tuhan. Kemudian muncullah Akan ini muncul. Dia mengakui bahwa telah melakukan perbuatan dosa. Akhirnya Akan ini dibawa keluar, adik-adik, dari perkemahan. Dia dihukum mati oleh orang-orang di sana. Allah tidak menyertai bangsa Israel saat salah satu dari mereka melanggar perintah Tuhan. Tetapi saat bangsa Israel menghukum orang yang melakukan perbuatan dosa itu, bangsa Israel mendapatkan kemenangan, yaitu berupa kemenangan melawan kota Ai. Sama halnya dengan kita nih, adik-adik. Contohnya misal mama dan papa, kita melakukan pelanggaran
apa yang diperintahkan oleh mama papa kita, pasti kita akan mendapatkan penghukuman ya adik-adik. Misalnya dimarahi atau dijewer nih kupingnya. Nah, contoh lainnya adalah saat kita tidak mengerjakan PR, tugas dari sekolah nih adik-adik. Pasti ibu guru, bapak guru akan menghukum kita ya adik-adik. Contohnya berdiri di depan kelas, entah itu menyanyi atau angkat kaki sama jewer kuping ya adik-adik. Nah, seperti firman Tuhan hari ini yang kita dengar bahwa jika kita tidak melakukan perintah yang Tuhan buat, maka kita akan mengalami penghukuman seperti yang bangsa Israel alami adik-adik. Yang harus kita lakukan adalah taat dan melakukan perintah dari Tuhan. Nah, Lause mau tanya nih, kira-kira di sini siapa umat Allah? Ya, umat Allah adalah anak Kristen atau anak Tuhan. Kemudian, apakah Allah ingin umatnya ini taat? Pasti ya adik-adik. Tapi bagaimana sih cara anak Tuhan taat dan percaya kepada Allah? Nah, caranya adalah dengan membaca Alkitab dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik, firman pada hari ini sudah selesai. Untuk adik-adik yang kelas 1 bisa disiapkan catatan mingguannya dan jangan lupa dihafalkan ayat hafalannya ya. Mama dan papa bisa membantu adik-adik di rumah. Nah, sudah selesai. Lause akan menutup firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik sikap berdoa yang baik. Kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman hari ini supaya kami dapat melakukannya kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah kami supaya kami dapat belajar untuk taat dan percaya kepada-Mu dan melakukan apa yang Engkau perintahkan kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami mau melanjutkan ibadah kami. Berkatilah kami dan berkatilah ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bye-bye. Nah, jadi gimana firman Tuhannya? Jangan lupa ya dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita bersama-sama pujikan terima kasih Tuhan. dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni
orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.